Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita ya di sini untuk video kita kali ini kita akan DIY lagi, yaitu tentang cara membuat kotak tisu. Oke, tapi kotak tisu yang kita buat dari bahan bekas ya, bukan beli atau jadi seperti ini. Oke, jadi ini sebenarnya prakarya atau kreativitas yang kita buat ini merupakan tugas dari Mas Aimar. Oke, untuk membuatnya bahan-bahan yang perlu kita siapkan ini ada kardus bekas ya teman-teman ya, kardus bekas. Ini secukupnya saja, tapi kita sediakan lebih ya, seperlunya sesuai dengan ukuran. Nanti kita sesuaikan dengan ukuran ini aja. Ini lebih agak besar ya, tapi nggak masalah. Kita sesuaikan dengan ukuran kardus bekas ya. Terus ini karena untuk prakarya ini kita menggunakan bahan baku dari jagung, maka kita menggunakan biji jagung ini teman-teman ya, biji jagung. Jadi syarat untuk prakarya ini harus menggunakan bahan olahan dari jagung, bukan olahan ya, tapi ini bahan jagung. Jadi biji jagung ya, biji jagung sebagai bahan utama, sama ini kulit jagung ya, atau klobot kalau orang Jawa sebenarnya nyebutnya klobot ini. Ini ya kulit jagung, ini sebagai hiasan. Nanti kita tampil di ini kalau sudah jadi kita buat kotak ya. Ini kita buat kotak, kita potong-potong, kita garisi, terus kita tempel kulit jagung ini sama jagung ini. Terus tambahan ini nanti sebagai hiasan. Ini itu biji apa ya ini? Ini biji makanan hamster ini biji hamster ini jadi sebagai hiasan. Oke, ini karena sebagian besar harus menggunakan jagung, maka ini nanti sedikit saja kita gunakan untuk ini gitu ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Untuk prosesnya nanti kita video sampai habis, mungkin sedikit kita skip juga, ada beberapa bagian. Untuk penempelnya kita menggunakan lem ya. Sini kita ada beberapa lem, ini lem fox ini ya, lem fox. Terus ini ada lem Korea sama lem tembak ini teman-teman ya, lem tembak. Oke, itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita proses. Untuk semuanya kita potong untuk kardus ini yang sebagai bentuk layout untuk membentuk sebuah kotak seperti ini ya. Ini kita menggunakan dua kardus ya, kardus satu, ini kardus dua gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja untuk prosesnya kita eksekusi langsung. Oke, proses eksekusi pertama kita gunting dulu untuk kardus untuk membuat layout kotak tisunya ya. Oke, dibantu oleh Mas Aimar, kita potong kardusnya dulu sesuai dengan pola yang kita buat ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini langkah pertama untuk kotak tisu yang dalam jadi ya. Nanti kita buat dua kotak ini sebenarnya. Kotak dalam ini kotak dalamnya, dan kotak luar nanti kita eksekusi. Oke, ini kita lem dulu. Oke, langsung kita eksekusi dulu ya. Ini kita lem. Setelah kita potong, kita lem ya untuk merekatkan di setiap polanya menggunakan lem, saya nyebutnya lem Korea ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk box pertama ini yang dalam sudah jadi ya. Ini tinggal kita nanti lapisi atau kita semprot pakai pilok ya, warna putih biar sedikit lebih rapi untuk yang ini ya. Oke, terus sekarang kita eksekusi yang bagian luar. Oke, bagian luar kita eksekusi dulu ini. Kita potong, terus kita rangkai menggunakan lem. Oke, langsung saja kita eksekusi. Dan untuk kardus yang ini kita membuat pola sebagai kardus yang paling luar ya, atau cover luarnya. Ini proses pembuatan lubang atas teman-teman. Oke, sudah jadi teman-teman untuk proses pembentukan ini untuk wadah tisunya ya, seperti ini. Oke, ini jadi ini bagian luarnya. Ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Jadi ya, nanti untuk proses memasukkan tisunya ini nanti di sini. Jadi nanti seperti ini. Oke, seperti ini. Gitu ya. Terus dimasukkan di slot, masuk ke sini set. Oke, ini teman-teman ya. Oke, jadi nanti seperti ini untuk hasil jadinya. Terus di sini nanti kita kasih tutup
Ini kita kasih tutup seperti ini. Ini nanti kita buat tarikan biar nanti bisa kita tarik seperti itu. Oke, ini proses layoutnya sudah jadi, layout kemasan atau apa namanya itu kotak tisunya. Sekarang kita tinggal hias dulu. Ini nanti kita hias menggunakan apa namanya tadi, biji jagung dan kulit jagung. Terus untuk bagian dalamnya ini nanti kita warnai, kita pilok ya, warna putih. Kita pilok warna putih ya. Gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk proses pewarnaan yang ini dulu. Untuk ini nanti kita warnai dulu untuk kardus yang dalam seperti ini teman-teman, menggunakan pewarna pilok atau mungkin sejenisnya ya teman-teman. Oke, ini kita lubangi menggunakan bor ya teman-teman untuk membuat lubang sebagai tempat tali penarik pada kardus dalamnya ya. Oke, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Untuk talinya semua jenis tali bisa kita pakai. Oke, ini prosesnya dan hasilnya. Oke, ini untuk kardus bagian dalam tempat tisunya, dan ini bagian luar sudah kita pola. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Oke, terus talinya sebagai penarik. Oke, cukup simpel ya dan mudah teman-teman untuk proses pembuatannya gitu ya. Selanjutnya kita proses penempelan kulit jagung ke kardus sebagai dasar ya, hiasan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita semua lapisi menggunakan kulit jagung satu persatu dan rapi, harus rapi teman-teman. Setelah itu kita buatkan ornamen pola ini tadi, tali sisa penarik kardus dalam kita buat sebagai pola hiasan ya, bagian atas sebagai hiasan lubang pada kotak tisu yang akan kita buat seperti ini teman-teman, sampai rata ya atau sampai tertutup untuk lubang pada atas tempat tisu yang kita buat ini. Baik, ini teman-teman ya prosesnya. Ini kita lakukan secara pelan-pelan ya teman-teman, tapi pasti dan harus rapi ya. Nanti kalau tidak rapi ya akan kelihatan ya, kalau sudah jadi nanti akan kelihatan apa namanya itu, pletot-pletot atau binjel-binjel itu ya. Oke, ini proses penempelan apa namanya jagungnya sebagai ornamen berikutnya ya teman-teman. Jadi kita tempel satu persatu, memang agak jelimet, jadi butuh kesabaran lebih ya. Oke, setelah itu nanti kita tempelkan bunga ornamennya. Oke, dibantu oleh Mas Aymar. Di sini kita menempel jagung lagi, membuat pola namanya Mas Aymar sendiri gitu ya, menggunakan biji jagung ya. Ini kurang lebih prosesnya seperti ini, satu persatu juga kita tempelkan, kita buat. Oke, seperti ini kita buat berdua ini, jadi saling membantu ya. Oke, jadi harus hati-hati juga dan apa namanya sabar. Jadi biar kelihatan rapi untuk susunannya. Nanti kalau tidak rapi juga akan kelihatan apa namanya miring atau bengkok gitu ya tulisannya gitu. Oke, dan hati-hati juga menggunakan lem tembaknya. Jadi karena lem tembaknya cukup panas, jadi jangan sampai kena tangan untuk lem tembaknya tersebut. Oke, seperti ini teman-teman, satu persatu ya. Ya memang harus sabar untuk prosesnya. Jadi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari lebih atau mungkin hampir 2 hari ya. Tapi kita tidak sekaligus jadi. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Aymar untuk proses ornamen pertama yang kita buat. Gitu. Oke. Cukup simpel ya. Oke, berikutnya ini kita buat ornamen bunga pada kotak bagian apa namanya, bagian ujung. Oke, bagian ujung ya. Ini kita untuk bunga ini kita menggunakan biji atau makanan, ini makanan hamster. Oke, kuaci hamster, ini kuaci hamster warnanya putih ya. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Oke, dan di tengah itu kita selingi menggunakan biji kacang hijau. Oke, hanya variasi saja ya, karena kita hanya diperbolehkan menggunakan jagung intinya, tapi untuk kacang hijau dan biji hamster itu sebagai variasi biar kelihatan lebih cantik. Begitu ya teman-teman. Oke, ini prosesnya untuk penempelan satu persatu juga untuk biji makanan hamster. Karena biji hamster ini sangat kecil sekali, jadi kita perlu satu persatu ya, jelimet juga. Nah seperti ini.
Kalau sampai salah ya nanti kita ulangi lagi gitu. Dan juga untuk proses pengelemannya ini juga harus hati-hati juga ya. Oke, nah ini untuk ornamen berikutnya yaitu bentuk love dari biji makanan hamster tadi ya, biji hamster tadi. Oke, seperti itu. Oke, kita proses penempelan untuk ornamen biji biji kacang hijau, bukan kedelai ini ya. Kacang hijau sebagai ornamen tengahnya. Oke, satu persatu juga untuk proses penempelannya, jadi cukup jelimet. Tetapi kita sabari untuk prosesnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasil akhir atau hasil finishing dari kreativitas atau karyanya Mas Aymar ya bersama ayah. Oke, ini kotak tisu dari kardus bekas dan bahan jagung ya. Bahan jagung dengan kombinasi ini ada kacang hijau sedikit sama millet atau makanan hamster ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini ada tulisannya. Oke, ini bagian depan ya. Terus ini ada ornamen. Terus di sini belakangnya ada ornamen bunga. Sebelah atas ini ada ornamen bunga juga. Oke, ini dari kulit jagung gitu ya. Terus ini bagian pintu atau depan kotaknya ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Oke, bisa dibuka seperti ini ya. Nah, jadi tempat tisunya nanti akan ditempatkan di sini. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini tisunya taruh sini. Terus kita masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, ini jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk tisunya sudah jadi tempat tisunya ya. Oke, ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk proses akhirnya dari pembuatan kotak tisu menggunakan kardus bekas dan bahan jagung. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.